Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amelia Putri dengan NIM 2892550048. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan materi dana pensiun. Langsung kita mulai. Pensiun adalah sebutan bagi orang yang sudah tidak lagi bekerja karena masa tugasnya sudah selesai atau karena usianya sudah berlanjut. Seseorang yang pensiun biasanya mendapatkan hak dana pensiun. Apa itu dana pensiun? Pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan oleh perusahaan sebagai hak seorang pensiunan dari perusahaan tersebut. Dana pensiun biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulan atau diambil sekaligus pada saat seorang memasuki masa pensiun. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dana pensiun adalah dana yang keuangannya diperoleh dari iuran tetap para peserta, ditambah penghasilan perusahaan yang disisihkan. Para peserta ini berhak memperoleh bagian keuntungan itu. Nah, itulah disebutnya pensiun. Pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program manfaat pensiun, termasuk dana pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah. Program pensiun adalah di mana dana pensiun dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga lain yaitu seperti pengertian dana pensiun yang dimana adalah himpunan oleh suatu perusahaan atau serikat pekerja atau badan usaha milik pemerintah atau organisasi lain. Tujuannya untuk membuat cadangan dana sebagai pembayaran pensiun bagi pegawainya yang telah memasuki masa pensiun. Dengan demikian, pengertian dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja. Selanjutnya, dana tersebut diberikan kembali kepada pekerja saat masa pensiun. A. Definisi dana pensiun. Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan, bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat, baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Untuk definisi dana pensiun dapat dilihat pada bab 1 pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yang menyebutkan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adapun pengertian secara umum, dana pensiun adalah sebuah keputusan yang dibuat untuk menyiapkan sejumlah dana atau membangun perencanaan keuangan agar dana tersebut dapat dipakai ketika pensiun dalam membiayai masa-masa pensiunnya. Artinya, ketika masa pensiun dialami seorang tidak merasa kehilangan secara mentalitas bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan atau power dalam menjalani kehidupan yang disebabkan oleh perbedaan masa kerja yang penuh dengan berbagai aktivitas. Namun, ketika pensiun tanpa ada kegiatan termasuk memiliki pendapatan finansial. Namun, dengan adanya dana pensiun yang dikelola oleh sebuah lembaga, maka setiap bulan atau waktunya ia akan terus dapat memperoleh uang pensiun atau minimal sejumlah uang pesangon yang akan membantunya untuk bisa memakainya atau menginvestasikan pada tempat-tempat yang memiliki nilai profitable. Profitable artinya berinvestasi pada tempat yang nilai finansialnya akan terus mengalami kenaikan. Termasuk bisa saja ketika pensiun ia bisa membuka usaha, apalagi dalam usia pensiun yang masih berumur 56 tahun atau 58 tahun. Tentunya ini usia yang masih tergolong sehat dan produktif untuk angka harapan hidup rakyat Indonesia untuk saat ini yang sudah jauh lebih sehat dibandingkan pada masa dahulunya. B. Tujuan penyelenggaraan dana pensiun. Fungsi dan tujuannya dana pensiun tentu sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan hidup seseorang di masa tua atau ketika tidak lagi bisa bekerja dengan baik.
Manfaat dana pensiun sangat besar, karena itu setiap orang perlu menyiapkan jauh-jauh hari. Semakin awal menyiapkan dana pensiun, maka itu lebih baik. Anda tidak akan khawatir lagi tentang masalah finansial di hari tua ketika sudah menguras dana pensiun. Adapun undang-undang yang mengatur dana pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dengan adanya undang-undang tersebut, siapapun dapat memiliki program pensiun. Fungsi dana pensiun adalah memberikan jaminan di usia pensiun atau saat usia tak lagi produktif untuk bekerja. Penyelenggaraan dana pensiun tidak bisa dilihat secara sederhana. Di sana memiliki berbagai dimensi tujuan. Secara umum, ada beberapa tujuan dilakukan penyelenggaraan dana pensiun, yaitu 1. Bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada hari tua. Sering di masa pensiun, setiap karyawan ingin menikmati hari-hari tua dengan lebih santai dan tenang, termasuk bisa memiliki waktu beribadah yang lebih banyak. Maka, dengan adanya dana pensiun, diharapkan ia akan bisa menikmati semua itu dengan baik. Yang kedua, membangun sikap persaudaraan dan kekeluargaan. Dengan adanya penyelenggaraan dana pensiun, diharapkan terbangun rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang tinggi antara mereka yang masih aktif bekerja dan yang telah purna bakti dalam menjalankan pekerjaan. Ada prinsip yang harus diingat bahwa generasi sekarang adalah generasi penerus dari generasi sebelumnya, dan salah satu warisan tersebut tidak melupakan pada orang-orang yang telah bekerja dan berbakti demi kemajuan organisasi. Karena pada prinsipnya setiap orang yang diberi umur panjang pasti akan menjalani yang namanya masa pensiun. Yang ketiga, membangun sistem manajemen kinerja yang sistematis. Sebuah organisasi yang baik berusaha menampilkan kinerja yang baik. Salah satu ukuran kinerja organisasi dilihat dari kekuatan organisasi tersebut yang terbangun secara solid. Maka penyelenggaraan dan pensiun dilakukan sebagai bentuk menjamin pada kesejahteraan karyawan semenjak masa hidup, namun juga hingga karyawan tersebut adalah pensiunan dari perusahaan. Yang keempat, membangun image positif. Salah satu reputasi atau kewibawaan sebuah organisasi dilihat pada kemampuannya menjamin setiap orang yang berada di organisasi tersebut merasa nyaman dan bahagia. Sehingga kondisi dan situasi tersebut memberi informasi positif kepada mitra bisnis dan stakeholders lainnya. Tentunya, ini akan memberi citra dan image positif pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, sebuah perusahaan mampu menyelenggarakan program dana pensiun kepada seluruh karyawannya. Maka kondisi ini jelas akan memberi keyakinan kuat kepada stakeholders dan stakeholders tentunya. Stakeholders adalah mereka yang memiliki sejumlah dana yang dititipkan pada perusahaan untuk dikelola dan diberikan keuntungan, seperti dalam bentuk saham atau stok atau sejenisnya. Sementara stakeholders adalah banyak jenis seperti supplier atau pemasok, mitra bisnis, kreditur, pemerintah, karyawan perusahaan, dan konsumen atau masyarakat. Yang ketiga, tipe dan asas dana pensiun. Ada dua tipe dasar dari dana pensiun yang digunakan secara luas. Program pensiun iuran dana pasti definite contribution plan dan program pensiun keuntungan pasti definite benefit plan. Dalam program pensiun, sponsor program pensiun hanya bertanggung jawab untuk membuat atau menetapkan kontribusi iuran dalam jumlah tertentu ke dalam program pensiun atas nama peserta pensiun yang memenuhi syarat qualifying employee, yaitu jumlah uang yang dikontribusikan biasanya didasarkan pada persentase dari gaji karyawan atau persentase dari laba. Jika jumlah gaji besar, maka besar pula penerimaan pensiunnya. Namun, jika gaji kecil, maka kecil juga dana pensiun yang akan diterima nantinya. Jumlah gaji besar dan kecil sangat tergantung pada masa kerja dan juga posisi di mana seorang ditempatkan, seperti jabatan atau posisi di mana ia selama bekerja.
Dalam program pensiun, keuntungan pasti sponsor program pensiun setuju untuk melakukan pembayaran-pembayaran dalam jumlah tertentu kepada karyawan-karyawan yang memenuhi syarat atau qualifying employee. Setelah mereka pensiun dan sejumlah pembayaran kepada ahli waris karyawan meninggal sebelum pensiun, pembayaran pensiun ditentukan oleh formula yang biasanya mempertimbangkan masa kerja atau length of service dalam penghasilan karyawan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut. 1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Yang kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. D. Lembaga penyelenggaraan dana pensiun. Dana pensiun bukan hanya dapat dilihat oleh pegawai negara sipil atau pegawai pemerintah lainnya, namun saat ini setiap orang yang bekerja memiliki peluang untuk mendapatkan dana pensiun asal mereka mengetahui lembaga penyelenggaraan dana pensiun tersebut. Memang, jika kita melihat sudah sepantasnya kampanye tentang dana pensiun digalakan dengan tujuan agar kehidupan di hari tua untuk seluruh rakyat di negara Indonesia dapat merasakan kedamaian dan kesejahteraan. Memahami dana pensiun artinya memahami bagaimana membangun perencanaan untuk hari tua yang lebih baik dan terjamin. Saat ini memang harus diakui jika kampanye tentang dana pensiun masih kurang, sehingga menyebabkan masyarakat juga tidak mengerti ke lembaga mana yang harus mengurus dana pensiun, yaitu pemberi kerja dan lembaga keuangan. Beberapa lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun dan bersifat wajib sesuai dengan undang-undang antara lain BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja swasta, PT Taspen atau Persero untuk pensiunan ASN, dan PT Asbari Persero untuk para purnawirawan TNI Polri. Menjaga kondisi ekonomi untuk membuka peluang investasi di Indonesia. Selain itu, ketiga pengelola dana pensiun tersebut, beberapa instansi atau perusahaan juga memberikan manfaat pensiun lain yang dikelola sendiri, maupun lewat lembaga dana pensiun lainnya, atau yang biasa disebut dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. DPLK adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa bagi masyarakat umum, baik karyawan maupun pekerja mandiri. DPPK sendiri biasanya tak diwajibkan dan bersifat sukarela. Hal ini sama juga berlaku untuk kepesertaan DPLK. Proses pendaftaran DPLK termasuk mudah, yaitu tinggal datang ke bank atau perusahaan asuransi jiwa yang diinginkan, lalu melakukan pendaftaran. Itulah pembahasan mengenai pengertian dana pensiun, fungsi manfaat, dan jenisnya. Bisa dikatakan bahwa menyiapkan dana pensiun adalah hal yang sangat penting untuk bekal finansial di masa tua. Satu, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau PPMP atau program pensiun iuran pasti PPIP bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Salah satu tujuan dari pembentukan DPPK adalah untuk membantu karyawan di berbagai perusahaan agar dapat bekerja serta memperoleh pensiun yang layak di hari tua mereka nantinya. Sehingga dalam menjalani aktivitas bekerja mereka menjadi lebih yakin, serta menjalani aktivitas bekerja mereka menjadi lebih yakin, serta bersungguh-sungguh, dengan kata lain terbangunnya motivasi kerja. Memang harus diakui,
Jika motivasi kerja dihubungkan dengan reward, memang reward yang akan diterima, maka dana pensiun dapat dianggap reward yang akan diterima nantinya ketika karyawan tersebut pensiun suatu saat nanti. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK dapat dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa yang memiliki kemampuan penyelenggaraan program pensiun pasti bagi perorangan. Peserta dana pensiun lembaga keuangan ini adalah masyarakat pada perusahaan tertentu maupun perorangan yang tidak terikat pada badan usaha apapun. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi pekerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan dana adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP dengan iuran yang hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang berkaitan dengan keuntungan pemberi kerja. Yang keempat, saldo BPJS Ketenagakerjaan tanpa aplikasi PPIP adalah program pensiun di mana besar iuran pensiun ditetapkan di awal dan dicatat ke rekening masing-masing peserta. Hak manfaat pensiun peserta adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangan. Dalam PPIP, resiko pengembangan dana ditanggung sepenuhnya oleh peserta. Yang kelima atau yang terakhir yaitu sedangkan PPMP adalah program pensiun selain PPIP. Besar manfaat pensiun didasarkan pada rumus yang ditetapkan di awal. Rumus manfaat pensiun umumnya dikaitkan dengan masa kerja. Resiko pengembangan dana PPMP umumnya ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan dana pensiun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.